Jika kalian berkendara melintasi jalur Pantura Probolinggo menuju Situbondo di tengah malam, tepat di tanjakan dekat pembangkit listrik Python, jangan pernah memberikan lampu dim kepada bus tua yang melaju kencang dengan lampu belakang yang padam. Karena bus itu tidak sedang mengejar waktu, melainkan sedang mengulang detik-detik jahanam saat api melahap habis nyawa di dalamnya tanpa menyisa. Tragedi Python 2003 bukan sekedar kecelakaan. Ia adalah trauma yang membeku di aspal tanjakan KM 145. Konon, di malam-malam tertentu, aroma daging terbakar akan menyeruak masuk ke dalam kabin mobil kalian, diikuti suara ketukan kencang di kaca belakang. Suara dari mereka yang dulu terjepit di depan pintu darurat yang tak pernah bisa terbuka. Jika kalian melihat sebuah bus pariwisata yang interiornya tampak membara namun melaju tanpa suara mesin, menepilah. Karena saat itu, dimensi waktu sedang terbuka dan sang sopir maut sedang mencari penumpang tambahan untuk menggenapi jumlah jiwa yang terbakar dalam perjamuan api abadi di Python. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Guntur menyadari bahwa bus yang ia tumpangi tidak memiliki sopir di kursi kemudinya, coba kalian periksa suhu di sekitar kalian. Apakah kalian merasa mendadak gerah padahal angin bertiup kencang? Tulis di kolom komentar, beristirahatlah dalam damai, sebagai bentuk penghormatan kita bagi para korban agar perjalanan kita selalu dijauhkan dari api dan mara bahaya. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan membelah kabut di tanjakan Python. Mari kita mulai bab 1. Jalur Pantura di wilayah Probolinggo Timur selalu memiliki dua wajah. Wajah sibuk yang dipenuhi deru truk logistik di siang hari, dan wajah sunyi yang mencekam saat malam mulai melewati pukul 2 dini hari. Di sini, di mana bangunan raksasa pembangkit listrik tenaga uap PLTU Python berdiri tegak dengan cerobong-cerobongnya yang mengeluarkan asap putih ke langit malam, udara selalu terasa berbeda. Bagi Guntur, seorang teknisi pemeliharaan gardu berusia 38 tahun, bekerja di sini sudah menjadi rutinitas selama 7 tahun terakhir. Namun, ia selalu tahu bahwa bekerja di dekat KM 145, sebuah tanjakan yang menjadi lokasi salah satu kecelakaan bus paling mematikan dalam sejarah Indonesia, menuntut lebih dari sekedar keahlian teknis. Ia harus memiliki ketahanan batin yang kuat untuk mengabaikan hal-hal yang tidak tercatat dalam buku manual kelistrikan. Malam itu, badai kecil kiriman dari Laut Jawa mulai menghantam pesisir kostal. Suara ombak yang pecah di bebatuan di bawah jalur jalan raya terdengar seperti raungan makhluk purba yang sedang gelisah. Guntur sedang berada di dalam gardu kontrol kecil yang terletak hanya beberapa puluh meter dari bibir tanjakan maut tersebut. Lampu neon di dalam gardu berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan-bayangan panjang dari peralatan teknis yang tampak seperti jari-jari raksasa di dinding. Ia harus menyelesaikan laporan penggantian isolator kabel yang sempat bermasalah sore tadi. Guntur mencoba memfokuskan pikirannya pada angka-angka voltase di hadapannya. Namun suara angin yang bersiul di sela-sela kabel tegangan tinggi di luar sana terdengar sangat ganjil. Suara itu terdengar seperti suara jeritan massal yang diredam oleh air laut. Setiap kali sebuah truk besar melintas di tanjakan KM 145, getarannya terasa hingga ke dalam gardu. Namun, pukul 2.15 pagi itu, getaran yang dirasakan Guntur terasa sangat aneh. Bukan getaran berat dari mesin diesel truk Fuso, melainkan getaran frekuensi tinggi yang membuat gelas kopinya di atas meja berdenting pelan. Ia melirik ke arah jendela kaca yang menghadap jalan raya. Di luar, hujan mulai turun secara vertikal, namun kabut tebal berwarna abu-abu mendadak naik dari arah aspal tanjakan. Guntur menyalakan senter lalin miliknya dan melangkah ke teras gardu. Bau tanah basah yang biasanya segar kini mendadak digantikan oleh sebuah aroma yang sangat tajam dan menusuk ulu hati. Bau karet yang terbakar dan bau daging yang hangus. Bau itu datang terbawa angin dari arah tanjakan, begitu kuat hingga Guntur merasa paru-parunya seperti dipenuhi oleh serpihan abu panas. Guntur mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai tidak beraturan. Ia teringat cerita penduduk sekitar tentang tragedi Python 2003, di mana sebuah bus yang membawa rombongan pariwisata terjepit di antara truk dan terbakar hebat tepat di titik ini.
puluhan nyawa terpanggang hidup-hidup di dalam sebuah kotak besi yang pintunya macet karena hantaman. Guntur menarik napas panjang, namun aroma hangus itu tidak juga hilang. Malah dari balik kabut di atas tanjakan, ia mulai melihat seberkas cahaya lampu kuning yang redup. Cahaya itu berasal dari sebuah bus tua yang melaju dengan kecepatan konstan menuju ke arah gardunya. Bus itu tidak mengeluarkan mesin, hanya suara ban yang bergesekan dengan aspal basah. Suara srit, srit, srit yang terdengar sangat memilukan. Bus itu semakin dekat dan Guntur menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dari balik kaca bus yang kusam dan berembun, ia melihat interior bus tersebut tidak gelap, melainkan dipenuhi oleh pendaran cahaya kemerahan seperti bara api yang masih menyala di dalam abu. Ia tidak melihat sopir di kursi depan, namun bus itu tetap melaju mengikuti kelokan tanjakan dengan presisi yang mengerikan. Saat bus itu melintas tepat di depan gardunya, ia melihat ke arah pintu belakang bus tersebut. Di sana, di balik kaca darurat yang retak, ia melihat puluhan telapak tangan manusia yang menempel di kaca, seolah-olah sedang mencoba mendorong pintu tersebut sekuat tenaga. Guntur membeku di tempat ia berdiri, senternya terjatuh ke atas lantai beton yang dingin. Ia menyadari bahwa malam ini, gardu Python bukan sedang menghadapi masalah kelistrikan, melainkan sedang dikunjungi oleh memori berdarah dari KM145 yang menolak untuk padam, meskipun air laut sudah mencoba mendinginkannya selama berpuluh-puluh tahun. Guntur terdiam mematung di teras gardu kontrol, sementara bus tua yang lampunya temaram itu perlahan menghilang ke arah tikungan tanjakan yang lebih tinggi. Namun, kepergian bus itu tidak membawa serta aroma mengerikan yang tadi menyerangnya. Sebaliknya, bau hangus itu justru semakin menebal, berubah menjadi kabut yang bertekstur kasar dan berminyak. Bau ini bukan lagi sekadar aroma karet ban yang bergesekan dengan aspal panas akibat pengereman mendadak. Ini adalah bau maut yang terjebak dalam pusaran waktu. Guntur merasakan uap panas yang keluar dari arah tanjakan KM145, seolah-olah membawa partikel jelaga hitam yang mulai menempel di kulit wajahnya, memberikan sensasi gatal dan perih yang tak tertahankan. Bau daging yang terbakar itu begitu tajam hingga Guntur merasa lidahnya mendadak pahit, seolah-olah ia baru saja menelan debu dari sebuah kebakaran besar yang sudah lama padam, namun menolak untuk dingin. Ia mencoba menyalakan kembali senter lalinnya yang tadi terjatuh, namun begitu cahayanya menyala, ia melihat sesuatu yang mustahil di atas lantai beton teras gardunya. Di sana, di tempat yang seharusnya bersih karena baru saja disapu, terdapat lapisan abu hitam yang sangat tipis namun merata, menyerupai abu sisa pembakaran plastik dan kain jok bus. Abu itu bergerak-gerak ditiup angin laut, namun anehnya, abu tersebut tidak terbang menjauh, melainkan berkumpul membentuk pola-pola telapak angan kecil yang mengarah ke arah jalan raya. Guntur merinding hebat. Ia menyadari bahwa energi api dari tahun 2003 tidak pernah benar-benar meninggalkan KM145. Area ini telah menjadi sebuah rekaman elektromagnetik raksasa yang terus memutar ulang penderitaan para korban setiap kali frekuensi alam sekitarnya mencapai titik nadir di jam-jam mati. Guntur melangkah turun dari teras mencoba mendekat ke arah pagar pembatas yang menghadap langsung ke tanjakan. Di bawah cahaya lampu merkuri jalanan yang bergetar tidak stabil, ia melihat aspal tanjakan itu tidak lagi tampak hitam kelam, melainkan tampak membara dengan pendaran cahaya merah tua yang sangat redup, seolah-olah ada lava yang mengalir di bawah lapisan aspal tersebut. Suhu udara di sekitar pagar pembatas itu melonjak drastis, mencapai titik di mana Guntur mulai merasa kesulitan untuk bernafas secara normal. Paru-parunya terasa seperti menghirup serpihan kaca panas yang tajam.
Ia melihat di kejauhan, di titik di mana tabrakan maut itu terjadi 23 tahun lalu, sebuah bayangan besar mulai bermanifestasi kembali dari balik kabut asap. Bayangan itu berbentuk kerangka bus yang hangus, yang secara perlahan-lahan mulai daging kembali oleh energi kegelapan, menyusun dirinya menjadi unit bus AO Transport yang tampak utuh, namun memiliki aura kematian yang sangat kuat. Aroma hangus itu kini disertai oleh suara desisan yang sangat panjang, suara oksigen yang dihisap oleh api yang sangat besar. Guntur menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar penonton. Kehadirannya di dekat gardu listrik Python telah menjadi konduktor bagi energi tersebut. Listrik tegangan tinggi di sekitarnya seolah-olah memberikan kekuatan tambahan bagi manifestasi gaib tersebut untuk menjadi lebih nyata. Ia melihat di aspal tanjakan mulai muncul jejak-jejak lelehan plastik yang masih mendidih, mengalir pelan menuju ke arah kakinya. Bau formalin dan bau hangus menyatu menjadi aroma yang sangat mematikan, membuat pandangan Guntur mulai kabur dan keseimbangannya terganggu. Ia menyadari bahwa di KM 145 ini, api tidak hanya membakar raga, tapi juga membakar batas antara kenyataan dan memori, menyeret siapapun yang lengah masuk ke dalam koridor api yang tidak akan pernah mengenal kata padam selama dendam para korban belum juga tuntas. Manifestasi bus itu kini sudah sempurna. Dari balik kabut abu yang berputar-putar di atas tanjakan KM 145, muncul sesosok kendaraan yang seharusnya sudah menjadi besi tua di tempat rongsokan belasan tahun lalu. Bus AO Transport dengan cat putih biru yang kini tampak kusam dan dipenuhi oleh guratan hitam bekas api, meluncur turun dari puncak tanjakan dengan kecepatan yang sangat pelan, hampir menyerupai gerakan makhluk yang sedang mengintai mangsanya. Bus itu tidak mengeluarkan suara mesin diesel yang menderu. Tidak ada getaran knalpot yang biasanya memecah kesunyian malam. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara gesekan ban yang melintir di atas aspal. Suara krik, sret, yang terus-menerus bergema di sepanjang lembah pesisir Python. Guntur menyorotkan senternya ke arah bus tersebut, namun cahaya senternya seolah-olah terhisap oleh kegelapan yang menyelimuti badan bus, tidak mampu memantulkan bayangan apapun. Interior bus itu tampak sangat jelas di mata Guntur, sebuah pemandangan yang menghancurkan nalar teknisnya. Dari balik kaca-kaca jendela yang retak dan dipenuhi oleh jelaga hitam, ia melihat kabin bus itu tidak diisi oleh kursi dan penumpang normal, melainkan dipenuhi oleh pendaran api biru yang dingin, namun memancarkan cahaya yang sangat menyakitkan mata. Api biru itu meliuk-liuk di dalam kabin, menari-nari di antara bayang-bayang hitam yang duduk kaku di kursi mereka. Guntur melihat sosok-sosok penumpang itu. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet manusia dengan tubuh yang tampak menyusut dan menghitam. Tangan-tangan mereka bersedekap di depan dada, seolah-olah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa dalam keheningan total. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan. Hanya ada kesunyian yang lebih mengerikan daripada suara ledakan manapun. Yang paling membuat Guntur gemetar adalah bagian depan bus itu. Di kursi pengemudi tidak ada raga manusia. Kemudi bus yang terbuat dari plastik hitam itu berputar sendiri dengan gerakan patah-patah, dikendangikan oleh sepasang tangan yang hanya terdiri dari tulang putih yang terbakar. Bus itu seolah-olah memiliki kesadaran sendiri, sebuah entitas mekanis yang digerakkan oleh memori kolektif dari mereka yang tewas di dalamnya. Pintu depan bus itu tampak penyok parah,
tertutup rapat oleh lipatan logam yang seolah-olah dilas secara gaib oleh panasnya api masa lalu. Guntur teringat pada laporan kecelakaan yang ia baca. Pintu depan dan pintu darurat bus ini memang terkunci rapat saat kebakaran terjadi, memerangkap seluruh penumpang di dalam kotak besi yang perlahan berubah menjadi oven raksasa. Bus AO Transport itu kini berhenti tepat di samping gardu tempat Guntur berdiri. Jaraknya hanya sekitar 3 meter, namun Guntur bisa merasakan radiasi panas yang luar biasa keluar dari arah badan bus tersebut. Ia melihat cat bus itu mulai melepuh dan mengeluarkan gelembung-gelembung gas yang berbau belerang. Di bagian belakang bus, asap hitam pekat mulai keluar dari celah-celah mesin, namun asap itu tidak naik ke langit, melainkan merayap di atas tanah menuju ke arah kaki Guntur. Guntur menyadari bahwa bus ini bukan sekedar penampakan, ia adalah sebuah portal waktu yang sedang mencari bahan bakar baru. Bus maut Python ini sedang menawarkan sebuah perjalanan satu arah menuju kedalaman memori yang paling kelam, dan Guntur menyadari bahwa setiap inci dari keberadaan bus tersebut adalah undangan maut bagi siapapun yang berani menatap langsung ke dalam kabinnya yang membara. Kesunyian di KM 145 mendadak pecah oleh sebuah bunyi yang sangat spesifik dan ritmis. Sebuah bunyi yang membuat jantung Guntur seolah berhenti berdetak sesaat. Tok, tok, tok. Bunyi itu berasal dari arah pintu darurat di bagian belakang bus yang kini sedang berhenti tepat di depannya. Ketukannya tidak keras, namun frekuensinya sangat stabil, seperti seseorang yang sedang mencoba memberikan kode di tengah keputusasaan yang mendalam. Guntur mengarahkan senternya ke arah pintu darurat tersebut, dan ia melihat melalui kaca yang retak seribu, ada jari-jari pucat yang menekan permukaan kaca dari dalam. Jari-jari itu tidak bergerak mengetuk lagi, melainkan mulai menggores permukaan kaca, menciptakan suara decitan yang sangat memuakkan telinga, suara kuku yang bergesekan dengan kaca yang panas. "Tolong, buka pintunya, panas!" Sebuah bisikan lirih muncul dari arah pintu tersebut. Suaranya bukan berasal dari udara, melainkan terdengar langsung di dalam gendang telinga Guntur. Sebuah suara yang sangat kering, seolah-olah pita suara sang pemilik suara telah habis terbakar. Guntur merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mendekat dan mencoba menarik tuas pintu darurat tersebut dari luar. Ia merasa seolah-olah ia memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan mereka, meskipun ia tahu bahwa peristiwa ini sudah terjadi puluhan tahun lalu. Namun, saat ia melangkah maju 1 inci, ia teringat pesan kakeknya, "Jangan pernah menyentuh apapun yang keluar dari kabut laut, karena mereka akan menarikmu masuk ke dalam dunianya." Ketukan itu kini berubah menjadi gedoran yang sangat keras. Bam, bam, bam. Seluruh badan bus AO Transport itu bergetar hebat mengikuti irama gedoran dari dalam. Guntur melihat kaca pintu darurat itu mulai berembun, namun embunnya berwarna merah seperti uap darah yang mendidih. Di permukaan kaca yang berembun itu mulai muncul jejak telapak tangan yang sangat banyak, bertumpuk-tumpuk satu sama lain, semuanya mengarah ke arah luar. Guntur menyadari kengerian yang sesungguhnya. Para penumpang di dalam bus itu sedang mencoba mendobrak pintu yang tetap terkunci secara gaib oleh memori kecelakaan tersebut. Mereka terjebak dalam siklus abadi di mana mereka terus-menerus mencoba menyelamatkan diri dari api yang tidak pernah benar-benar padam di dimensi mereka. Tiba-tiba, suara ketukan itu berpindah, bukan lagi dari arah bus, melainkan terdengar dari arah kaca gardu kontrol di belakang Guntur. Tok, tok, tok. Guntur tersentak dan menoleh dengan cepat. Di sana, di balik kaca gardunya sendiri, ia melihat pantulan dirinya sendiri, namun di belakang pantulannya berdiri sesosok wanita dengan pakaian pramugari bus yang sudah compang-camping dan wajah yang tertutup jelaga. Sosok itu mengetuk kaca dari dalam gardu, menunjuk ke arah bus di luar dengan jari yang gemetar.
Guntur menyadari bahwa penumpang bus itu telah mulai merembes masuk ke dalam wilayah perlindungannya. Ketukan itu adalah tanda bahwa batas antara gardu listrik yang aman dan bus maut yang membara telah runtuh. Ia kini terkepung di antara gedoran pintu darurat bus yang meminta dibuka dan ketukan dari dalam dunianya sendiri yang meminta ia untuk segera masuk ke dalam koridor api tersebut sebagai tumbal penutup sejarah. Dunia di sekitar Guntur mendadak mengalami distorsi visual yang luar biasa. Langit malam yang tadinya hitam pekat, kini berubah menjadi warna merah jingga yang sangat menyakitkan mata. Seolah-olah seluruh atmosfer di pesisir Python telah berubah menjadi tungku raksasa. Air laut yang berada di bawah tebing tanjakan tidak lagi terdengar berderu, melainkan terdengar seperti air yang sedang mendidih dalam skala masif. Guntur terjebak dalam sebuah visi gaib, sebuah kilas balik yang ditarik paksa dari memori aspal KM 145. Ia melihat ke arah tanjakan, dan di sana ia menyaksikan detik-detik sebelum tragedi itu terjadi. Ia melihat sebuah truk tangki yang melaju tidak terkendali. Ia melihat bus AO Transport yang penuh dengan keceriaan penumpang di dalamnya. Dan ia melihat momen saat benturan itu terjadi, sebuah suara dentuman logam yang begitu dahsyat hingga membuat dunia seolah berhenti berputar. Visi itu tidak hanya berupa gambar. Guntur merasakan panas yang sangat nyata merambat dari arah aspal menuju ke dadanya. Ia melihat api mulai berkobar dari bagian depan bus setelah benturan. Lidah-lidah apinya berwarna biru dan ungu, menyambar tumpahan bahan bakar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ia melihat para penumpang yang ada di dalam visi itu mulai panik. Mereka berlarian ke arah pintu belakang. Namun pintu itu macet total akibat tekanan dari truk di belakangnya. Guntur melihat mereka memukuli kaca jendela dengan tangan kosong. Ia melihat wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan luar biasa sebelum akhirnya asap hitam memenuhi kabin bus tersebut. Panasnya visi api ini begitu ekstrim hingga Guntur merasa seragam kerjanya mulai mengeluarkan asap tipis meskipun ia tidak tersentuh api secara fisik. Di pinggir pantai, bayangan-bayangan api itu memantul di atas permukaan air laut, menciptakan pemandangan neraka di atas air. Guntur melihat roh-roh dari para korban mulai keluar dari bus yang membara dalam visi tersebut. Namun mereka tidak naik ke langit. Mereka semua ditarik kembali ke dalam api oleh sebuah kekuatan magnetis yang keluar dari arah tanjakan. Seolah-olah KM 145 tidak mengizinkan mereka untuk pergi sebelum dendam mereka terpenuhi. Guntur melihat dirinya sendiri berdiri di tengah-tengah visi tersebut sebagai saksi bisu, sementara api gaib itu mulai merayap mendekati kakinya. Api itu tidak membakar kain celananya, namun ia merasakan rasa sakit yang luar biasa pada batinnya, seolah-olah jiwanya sedang dipanggang oleh penderitaan massal para korban. "Kenapa kau hanya menonton? Bantu kami mendinginkan api ini." Sebuah suara kolektif bergema dari arah pantai. Guntur melihat ombak laut kini membawa ribuan potongan kain terbakar dan sisa-sisa barang pribadi penumpang ke arah daratan. Visi api ini adalah cara Python untuk menunjukkan bahwa tragedi ini bukan sekedar kecelakaan, melainkan sebuah luka energetik yang masih terbuka lebar. Guntur menyadari bahwa setiap kali ia atau orang lain melintasi tanjakan ini tanpa rasa hormat, mereka sebenarnya sedang berjalan di atas penderitaan yang masih membara. Visi api itu perlahan mulai menyelimuti seluruh pandangan Guntur, mengubah gardu listriknya menjadi sebuah puing-puing yang terbakar, meninggalkannya dalam keadaan tanpa arah di tengah koridor maut yang sedang menuntut pengakuan atas setiap nyawa yang telah menjadi abu di malam jahanam tahun 2003. Visi api itu perlahan memudar, menyisakan Guntur yang terkapar di atas aspal dingin di samping gardunya. Namun, ia tidak lagi sendirian. Di sekelilingnya, di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip suram, berdiri puluhan sosok yang tampak seperti bayangan, namun memiliki tekstur yang kasar seperti arang. Mereka adalah para penumpang gaib dari bus AO Transport yang kini telah turun dari kendaraannya. Sosok-sosok itu tidak memiliki fitur wajah yang lengkap. Mata mereka hanya berupa lubang gelap yang terus mengeluarkan asap tipis, dan kulit mereka tampak pecah-pecah mengeluarkan pendaran cahaya merah redup dari dalamnya. Mereka tidak menyerang Guntur.
Mereka hanya berdiri diam melingkarinya, menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan beban penderitaan yang tak tertanggungkan. Salah satu sosok, seorang pria yang mengenakan sisa-sisa kemeja batik yang sudah menghitam, melangkah maju mendekati Guntur. Tangannya yang hanya tersisa tulang dan otot yang kering menjulur ke arah wajah Guntur. Guntur ingin berteriak dan melarikan diri, namun tubuhnya terasa seolah-olah tertindih oleh beban ribuan ton beton. Saat ujung jari sosok itu menyentuh dahi Guntur, ia tidak merasakan rasa sakit fisik, melainkan ia merasakan aliran memori yang sangat deras masuk ke dalam batinnya. Ia merasakan kehangatan pelukan keluarga korban sebelum mereka berangkat. Ia merasakan harapan-harapan yang mereka bicarakan di dalam bus, dan ia merasakan keputusasaan total saat api mulai menyentuh kulit mereka. Interaksi ini bukan sekadar penampakan. Ini adalah proses transfer penderitaan dari alam sebelah kepada orang yang masih hidup. "Bawa pesan kami. Beritahu mereka bahwa kami masih menunggu di tanjakan ini," bisik sosok pria batik tersebut. Suaranya terdengar seperti gesekan kertas yang terbakar. Di sekelilingnya, sosok-sosok penumpang lainnya mulai menunjukkan benda-benda yang mereka bawa. Sebuah buku catatan yang sudah hangus, sebuah kunci rumah yang sudah melengkung karena panas, dan foto keluarga yang hanya tersisa bagian pojoknya saja. Mereka sedang mencoba menunjukkan identitas mereka yang telah dihapus oleh api. Guntur menyadari bahwa para penunggu Python ini sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang terjebak dalam kondisi statis. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena momen kematian mereka begitu mendadak dan traumatis, sehingga jiwa mereka tertinggal di aspal KM 145. Hawa panas di sekitar Guntur semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya sosok penumpang yang mendekat. Mereka mulai menarik-narik seragam kerja Guntur, bukan dengan kasar, melainkan dengan gerakan memohon yang sangat memilukan. Setiap sentuhan mereka meninggalkan bekas hangus kecil di seragam Guntur, mengeluarkan bau belerang yang sangat tajam. Guntur menyadari bahwa jika ia membiarkan interaksi ini berlanjut lebih lama, jiwanya akan mulai terjangkit oleh energi maut mereka. Ia akan mulai melupakan identitasnya sendiri dan perlahan-lahan berubah menjadi salah satu bayangan arang yang menghuni tanjakan ini. Dengan sisa kekuatan batinnya, Guntur merapalkan doa keselamatan dan mencoba memutus kontak mata dengan makhluk-makhluk tersebut, menyadari bahwa belas kasihan di tempat ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kematian yang perlahan dan menyakitkan. Guntur merasakan sebuah dorongan gaib yang memaksanya untuk bangkit dan berjalan menuju ke arah bus AO Transport yang masih berdiri kaku di samping gardu. Ia tidak bisa melawan gerakan tubuhnya sendiri. Kakinya melangkah dengan irama yang kaku menuju ke bagian belakang bus, tepat di depan pintu darurat yang sedari tadi menjadi pusat teror suara ketukan. Begitu ia berdiri di depan pintu tersebut, suhu udara melonjak hingga mencapai titik di mana kulit tangannya mulai memerah karena panas radiasi. Di balik kaca pintu darurat yang retak, wajah-wajah para penumpang kini tampak lebih jelas, menempel pada kaca dengan ekspresi yang sangat memohon. Mereka semua menunjuk ke arah tuas pembuka pintu yang terletak di luar, sebuah tuas besi tua yang kini tampak merah membara, seolah-olah baru saja keluar dari tungku pengecoran. "Buka, tolong, kami tidak bisa bernafas!" Suara jeritan massal itu kini meledak di dalam kepala Guntur. Tanpa sadar, Guntur mengulurkan tangannya menuju tuas panas tersebut. Ia merasakan panas yang luar biasa, bahkan sebelum tangannya menyentuh besi tersebut. Namun, sebuah kekuatan tak terlihat memaksa jemarinya untuk mencengkeram tuas itu. Begitu kulit telapak tangannya bersentuhan dengan besi membara, Guntur menjerit kesakitan. Namun anehnya, tangannya tidak melepuh. Sebaliknya, ia merasakan rasa dingin yang sangat ekstrim meresap masuk ke dalam tulangnya. Rasa dingin dari kematian yang disamarkan oleh ilusi api. Ia menarik tuas itu dengan sekuat tenaga, namun tuas tersebut tidak bergerak sedikit pun. Besi itu seolah-olah telah menyatu dengan badan bus, terpatri oleh takdir yang tidak bisa diubah. Di saat yang sama,
Api biru di dalam kabin bus mulai berkobar lebih kencang, menjilat-jilat kaca jendela dan mulai merembes keluar melalui celah-celah pintu. Guntur melihat para penumpang di dalam mulai panik kembali. Mereka saling tindih untuk mencapai pintu darurat yang sedang ia coba buka. Wajah-wajah mereka mulai meleleh di depan matanya, berubah menjadi massa hitam yang berbau busuk. Guntur menangis dalam ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Ia terus mencoba menarik tuas itu hingga otot-otot lengannya terasa akan putus. Ia menyadari bahwa pintu darurat ini adalah simbol dari kegagalan manusia dan kejamnya takdir. Pintu yang tetap tertutup di malam tahun 2003 itu kini menjadi penjara abadi bagi jiwa-jiwa malang ini. Dan Guntur dipaksa untuk merasakan keputusasaan yang sama dengan mereka. Kau tidak bisa membukanya, karena pintu ini hanya bisa dibuka dengan pengampunan. Suara wanita berbaju merah yang tadi ada di puncak pilar kini berdiri tepat di belakang Guntur. Guntur merasakan hembusan napas dingin wanita itu di tengkuknya, sebuah kontras yang sangat tajam dengan panasnya bus maut di depannya. Wanita itu meletakkan tangannya di atas tangan Guntur yang masih mencengkeram tuas membara. Seketika, seluruh badan bus itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara jeritan logam yang sangat nyaring. Suara yang terdengar seperti ribuan bus yang bertabrakan secara bersamaan. Guntur menyadari bahwa ia sedang berada di tengah-tengah ritual penagihan janji. Pintu darurat ini tidak akan pernah terbuka dengan kekuatan fisik, melainkan ia sedang menagih nyawa Guntur sebagai pengganti kunci yang hilang di masa lalu. Ia terperangkap dalam perjamuan api yang tak berujung, di mana setiap usaha untuk menyelamatkan orang lain hanya akan menarik dirinya lebih dalam ke dalam kobaran api gaib Python. Di tengah konfrontasi maut di depan pintu darurat bus, sebuah fenomena teknis mulai terjadi di seluruh area PLTU Python. Guntur melihat lampu-lampu rotator biru pada mobil patroli keamanan yang biasanya berputar di kejauhan, mulai berkedip tidak stabil sebelum akhirnya meredup dan mati total. Tidak hanya itu, lampu-lampu penerangan gardu dan lampu jalan di sepanjang KM 145 mulai meredup secara serempak, seolah-olah ada sebuah lubang hitam energi yang sedang menghisap seluruh daya listrik di wilayah tersebut. Kesunyian yang mengikuti matinya lampu-lampu itu jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dunia di sekeliling Guntur kini hanya diterangi oleh pendaran api biru dari dalam bus dan cahaya merah redup dari aspal yang membara. Gangguan teknis ini merambat hingga ke peralatan di dalam saku Guntur. Multimeter digital dan ponselnya mulai mengeluarkan suara dengingan frekuensi tinggi sebelum akhirnya layarnya pecah secara spontan akibat tekanan energi elektromagnetik yang luar biasa. Guntur menyadari bahwa kehadiran bus AO Transport dan manifestasi para penumpangnya telah menciptakan sebuah distorsi medan energi di KM 145. Energi listrik dari gardu Python sedang dikonversi secara liar oleh alam sebelah untuk mempertahankan wujud bus tersebut di dunia nyata. Semakin redup lampu di gardu, semakin nyata dan panas wujud bus maut di depannya. Ia melihat percikan-percikan listrik berwarna biru mulai merayap di sepanjang kabel tegangan tinggi di atas kepalanya, menyerupai naga-naga cahaya yang sedang menuju ke arah bus. Energi ini milik kami untuk tetap hidup dalam api ini. Bisikan itu terdengar dari arah kabel-kabel yang berderak. Guntur merasakan bulu kuduknya berdiri sedemikian tegak hingga kulit lehernya terasa perih akibat statis listrik yang sangat kuat di udara.
Ia melihat indikator voltase di dalam gardu meledak mengeluarkan api, dan seketika itu juga bus maut di depannya mengeluarkan suara klakson yang sangat panjang dan memekakkan telinga. Suara klakson yang terdengar seperti suara jeritan raksasa yang sedang sekarat. Cahaya rotator biru yang meredup di kejauhan seolah-olah menandakan bahwa bantuan dari dunia nyata tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Ia kini berada di sebuah pulau energi yang terisolasi dari peradaban manusia. Kegelapan total yang menyelimuti Python malam itu membuat visi Guntur menjadi sangat terbatas. Ia hanya bisa melihat bayangan-bayangan makhluk tanpa wajah yang kini mulai merangkak naik dari kabel-kabel listrik menuju ke arah bus. Seolah-olah mereka sedang memberi makan kendaraan tersebut dengan energi murni. Guntur menyadari bahwa tanpa listrik, Python adalah tempat yang sangat gelap dan berbahaya bagi jiwa manusia. Tanpa perlindungan cahaya buatan, ia sepenuhnya terpapar pada predator-predator energi dari masa lalu yang haus akan kehangatan nyawa. Ia melihat lampu depan bus maut itu mulai menyala kembali dengan cahaya yang sangat terang namun berwarna hitam, menyorot tepat ke arah matanya, membutakan pandangannya, dan meninggalkannya dalam keadaan tanpa arah di tengah badai energi yang sedang merobek batas dimensi di KM 145. Saat cahaya hitam dari lampu bus itu membutakan matanya, Guntur merasakan sebuah kesempatan sesaat untuk melepaskan diri. Cengkraman gaib pada tangannya di tuas pintu darurat mendadak mengendur karena lonjakan energi listrik yang meledakkan salah satu trafo di dekatnya. Tanpa memikirkan rasa sakit di tangannya yang kini dipenuhi oleh abu hitam, Guntur segera memutar badannya dan berlari menjauh dari bus AO Transport tersebut. Ia tidak berlari menuju gardunya yang kini sudah dipenuhi oleh bayangan, melainkan ia berlari menuruni tanjakan KM 145 menuju ke arah jalan raya utama, berharap ada kendaraan nyata yang melintas di tengah kegelapan yang mencekam itu. Namun, pelariannya tidaklah mudah. Aspal di bawah kakinya terasa sangat lembek, seolah-olah ia sedang berlari di atas lapisan karet yang sedang meleleh. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, dan ia mendengar suara mesin bus yang mendadak menyala di belakangnya. Suara mesin yang tidak terdengar seperti mesin diesel, melainkan suara raungan ribuan suara manusia yang sedang berteriak serempak. Guntur menoleh sejenak dan melihat bus maut itu mulai bergerak mengejarnya. Bus itu melaju dengan cara yang tidak alami, meluncur di atas aspal dengan kecepatan tinggi tanpa memutar rodanya, meninggalkan jejak api biru yang membara di sepanjang jalan. "Kau tidak bisa pergi, kau sudah menjadi bagian dari manifest kami." Raungan itu mengguncang seluruh kesadaran Guntur. Ia melihat di sisi jalan, makhluk-makhluk tanpa wajah mulai keluar dari semak-semak dan bebatuan pantai, mencoba menghalangi jalurnya dengan tangan-tangan mereka yang hangus. Guntur terus berlari, mengabaikan rasa perih di paru-parunya dan panas yang membakar telapak kakinya. Ia melihat sebuah cahaya terang di kejauhan, cahaya lampu depan sebuah truk logistik asli yang sedang melaju dari arah Situbondo. Truk itu tampak sangat nyata, dengan suara mesin diesel yang kasar dan kepulan asap hitam yang berbau solar. Inilah satu-satunya harapannya untuk kembali ke dimensi nyata. Guntur melompat ke tengah jalan sambil melambai-lambaikan tangannya yang berlumuran celaga. Sopir truk logistik tersebut tampak terkejut dan segera membanting setirnya serta menginjak rem sedalan mungkin. Ban truk itu mencicit keras di atas aspal, menciptakan kepulan asap putih yang nyata. Tepat di saat truk itu berhenti, bus maut di belakang Guntur mendadak menghilang dalam sebuah ledakan asap hitam yang sangat dingin, meninggalkan aroma hangus yang sangat tajam untuk terakhir kalinya. Guntur jatuh pingsan di depan bumper truk tersebut, sementara sopir truk logistik keluar dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat sebuah bus tua yang membara melintas tepat di atas tubuh Guntur sebelum menghilang ke arah laut. Pelariannya dari tanjakan maut berakhir dengan selamat secara fisik. Namun Guntur menyadari
bahwa ia telah meninggalkan separuh dari kewarasannya di KM 145, terperangkap selamanya di dalam memori koridor api yang akan selalu menantinya kembali setiap kali malam Selasa Kliwon. 3 hari setelah peristiwa mengerikan di KM 145, Guntur akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Secara medis, ia dinyatakan hanya mengalami trauma psikologis dan kelelahan ekstrim. Namun ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter maupun rekan kerjanya di PLTU Python. Seragam kerja yang dikenakan Guntur malam itu tidak pernah bisa dibersihkan sepenuhnya. Meskipun sudah dicuci berkali-kali menggunakan bahan kimia pembersih paling kuat, bekas-bekas telapak tangan berwarna hitam jelaga di bagian punggung dan lengan seragamnya tetap terlihat jelas. Jejak-jejak itu bukan noda oli atau debu biasa. Jejak itu seolah-olah telah menyatu dengan serat kain, mengeluarkan aroma daging terbakar setiap kali seragam tersebut terkena panas matahari. Guntur kini seringkali terbangun di tengah malam dengan rasa panas yang luar biasa di telapak tangannya. Bekas sentuhannya pada tuas pintu darurat bus maut itu meninggalkan bekas luka yang hanya terlihat di bawah cahaya lampu ultraviolet membentuk pola retakan kaca yang sangat rumit. Ia tidak lagi berani melakukan shift malam di gardu KM 145. Setiap kali ia harus melintasi tanjakan tersebut, ia selalu memejamkan mata dan merapalkan doa tanpa henti. Merasa seolah-olah ribuan pasang mata dari balik jendela bus AO Transport masih terus mengikutinya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi penyintas yang tertandai, seorang manusia yang diberikan kesempatan hidup namun dengan beban untuk selalu mengingat penderitaan mereka yang tidak seberuntung dirinya. Tragedi Python 2003 tetap menjadi salah satu sejarah transportasi paling kelam di Indonesia. Namun bagi Guntur, itu adalah realitas yang masih bernafas setiap malam di pesisir Probolinggo. Pembangkit listrik Python tetap megah dengan cahayanya di malam hari, namun di bawah bayang-bayang pilar-pilarnya yang besar, koridor api itu tetap terbuka bagi siapa saja yang kehilangan rasa hormat pada mereka yang telah menjadi abu. Guntur menyimpan seragam kerjanya yang bernoda jelaga itu di dalam sebuah kotak terkunci, menyadari bahwa suatu hari nanti saat aroma hangus itu kembali memanggilnya melalui angin laut, ia mungkin tidak akan punya kekuatan lagi untuk berlari menjauh dari perjamuan api yang sedang menantinya di puncak tanjakan KM 145. Para sahabat kisah alam sebelah, apa yang dialami Guntur di tanjakan Python adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa sebuah peristiwa tragis tidak pernah benar-benar selesai hanya dengan doa dan tabur bunga. Energi dari penderitaan massal yang terjadi dalam sekejap mata, seperti pada tragedi Python 2003, seringkali meninggalkan residu elektromagnetik yang sangat kuat di atas aspal dan tanah tempat mereka meregang nyawa. Jalur pantura mungkin sudah diperlebar, jembatan mungkin sudah diperbaiki, namun di KM 145, waktu seolah-olah berhenti pada detik-detik api mulai menjalar ke dalam kabin bus AO Transport. Kita seringkali terlalu berburu-buru dalam perjalanan hidup kita, hingga lupa untuk memberikan penghormatan pada mereka yang perjalanannya harus terhenti secara brutal di tengah jalan. Jika kalian melintasi Python malam ini dan merasakan udara mendadak gerah tanpa sebab atau mencium aroma yang seharusnya tidak ada di sana, janganlah sombong. Segeralah menepi, tundukkan kepala dan kirimkan doa terbaik bagi para korban. Sebab di alam sebelah, sebuah doa yang tulus adalah pendingin bagi api penderitaan yang masih mereka rasakan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Koridor Api hingga akhir. Tetaplah waspada di setiap perjalanan kalian, karena kita tidak pernah tahu apakah bus yang menyalip kita di tengah malam adalah kendaraan nyata ataukah memori maut yang sedang mencari penumpang terakhir untuk menggenapi takdirnya.
Saya pamit dari sunyinya pesisir Python malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana batas antara api dunia dan api alam sebelah hanya setipis embun di kaca jendela. Selamat malam dan tetaplah rendah hati. 3 hari setelah peristiwa mengerikan di KM 145, Guntur akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Secara medis, ia dinyatakan hanya mengalami trauma psikologis dan kelelahan ekstrem. Namun ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter maupun rekan kerjanya di PLTU Python. Seragam kerja yang dikenakan Guntur malam itu tidak pernah bisa dibersihkan sepenuhnya. Meskipun sudah dicuci berkali-kali menggunakan bahan kimia pembersih paling kuat, bekas-bekas telapak tangan berwarna hitam jelaga di bagian punggung dan lengan seragamnya tetap terlihat jelas. Jejak-jejak itu bukan noda oli atau debu biasa. Jejak itu seolah-olah telah menyatu dengan serat kain, mengeluarkan aroma daging terbakar setiap kali seragam tersebut terkena panas matahari. Guntur kini seringkali terbangun di tengah malam dengan rasa panas yang luar biasa di telapak tangannya. Bekas sentuhannya pada tuas pintu darurat bus semaut itu meninggalkan bekas luka yang hanya terlihat di bawah cahaya lampu ultraviolet membentuk pola retakan kaca yang sangat rumit. Ia tidak lagi berani melakukan shift malam di gardu KM 145. Setiap kali ia harus melintasi tanjakan tersebut, ia selalu memejamkan mata dan merapalkan doa tanpa henti, merasa seolah-olah ribuan pasang mata dari balik jendela bus AO Transport masih terus mengikutinya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi penyintas yang tertandai, seorang manusia yang diberikan kesempatan hidup, namun dengan beban untuk selalu mengingat penderitaan mereka yang tidak seberuntung dirinya. Tragedi Python 2003 tetap menjadi salah satu sejarah transportasi paling kelam di Indonesia. Namun bagi Guntur, itu adalah realitas yang masih bernafas setiap malam di pesisir Probolinggo. Pembangkit listrik Python tetap megah dengan cahayanya di malam hari, namun di bawah bayang-bayang pilar-pilarnya yang besar, koridor api itu tetap terbuka bagi siapa saja yang kehilangan rasa hormat pada mereka yang telah menjadi abu. Guntur menyimpan seragam kerjanya yang bernoda jelaga itu di dalam sebuah kotak terkunci, menyadari bahwa suatu hari nanti saat aroma hangus itu kembali memanggilnya melalui angin laut, ia mungkin tidak akan punya kekuatan lagi untuk berlari menjauh dari perjamuan api yang sedang menantinya di puncak tanjakan KM 145. Para sahabat kisah alam sebelah, apa yang dialami Guntur di tanjakan Python adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa sebuah peristiwa tragis tidak pernah benar-benar selesai hanya dengan doa dan tabur bunga. Energi dari penderitaan massal yang terjadi dalam sekejap mata, seperti pada tragedi Python 2003, seringkali meninggalkan residu elektromagnetik yang sangat kuat di atas aspal dan tanah tempat mereka meregang nyawa. Jalur pantura mungkin sudah diperlebar, jembatan mungkin sudah diperbaiki, namun di KM 145, waktu seolah-olah berhenti pada detik-detik api mulai menjalar ke dalam kabin bus AO Transport. Kita seringkali terlalu berburu-buru dalam perjalanan hidup kita, hingga lupa untuk memberikan penghormatan pada mereka yang perjalanannya harus terhenti secara brutal di tengah jalan. Jika kalian melintasi Python malam ini dan merasakan udara mendadak gerah tanpa sebab, atau mencium aroma yang seharusnya tidak ada di sana, janganlah sombong. Segeralah menepi, tundukkan kepala, dan kirimkan doa terbaik bagi para korban. Sebab di alam sebelah, sebuah doa yang tulus adalah pendingin bagi api penderitaan yang masih mereka rasakan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Koridor Api hingga akhir. Tetaplah waspada di setiap perjalanan kalian, karena kita tidak pernah tahu apakah bus yang menyalip kita di tengah malam adalah kendaraan nyata, ataukah memori maut yang sedang mencari penumpang terakhir untuk menggenapi takdirnya. Saya pamit dari sunyinya pesisir Python malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana batas antara api dunia dan api alam sebelah hanya setipis embun di kaca jendela. Selamat malam dan tetaplah rendah hati.